Jadi kondisi saat ini saya ada satu buah kolam, yaitu kolam 4 yang posisinya kosong karena sudah dipanen. Dan kita akan coba eksperimen baru yang mana saya sudah pernah mencoba digabung antara ikan nila dan ikan gurame. Nah, kesempatan kali ini saya sudah order 2 jenis ikan yang akan kita gabungkan untuk eksperimen kembali. Nanti sama-sama lihat perkembangannya, yaitu ikan nila dan ikan patin. Jadi idealnya 1 kubik diisi 200 ekor, tapi ini berhubung eksperimen dan ada 2 jenis ikan yang akan saya campur di sini. Saya beli bibit ikan nila sebanyak 100 ekor dan patin sebanyak 100 ekor untuk kemudian kita gabung bersama dalam satu kolam. Nanti kita sama-sama lihat berhasil atau tidak ikan patin dicampur dengan ikan nila. Karena sebelumnya pada saat saya main di Keramba Jaring Apung KJA di Jatiluhur, itu saya lihat kolam yang ada di KJA tersebut isinya dicampur dalam satu kolam ikan nila dan ikan patin. Jadi di situ saya penasaran, saya akan mencoba walaupun saat itu petani yang ada di KJA menginformasikan bahwa untuk pemeliharaan ikan patin itu lumayan lama, bisa hingga 1 tahun. Tapi nggak ada salahnya untuk dicoba, kita akan tes. Kalau memang harus 1 tahun ya nggak apa-apa, karena kita tahu ikan patin kan model ikannya panjang. Dan untuk mencapai panjang segitu paling tidak ikannya harus besar ya. Mungkin 1 ekor mencapai bobot di angka 700 gram atau 800 graman. Dan jika itu harus 1 tahun ya nggak apa-apa, kita coba aja. Sama-sama belajar dan bereksperimen, bisa atau tidak ikan nila dan patin digabung dalam satu kolam. Oke, bibit sudah datang. Seperti biasa kita akan melakukan aklimatisasi suhu dulu supaya suhunya sama. Oke, ini sudah saya diamkan sekitar kurang lebih 15 menitan. Dan kalau saya melihat ukuran dari ikan nilanya sih oke ya. Cuman yang saya nggak expect adalah ukuran untuk ikan patin. Karena ini adalah pertama kalinya saya beli ikan patin. Ternyata ukurannya sangat kecil ya. Jadi mungkin ada penyesuaian dari ukuran pakan yang akan saya gunakan supaya pakan tersebut bisa dimakan oleh patin ini. Di sistem RAS, persiapan air untuk yang akan digunakan sebagai ikan ini tidak ada perlakuan khusus ya. Jadi kita tidak perlu menuangkan probiotik, tidak perlu menuangkan molase, cukup air bersih saja, lalu kita tebar bibit. Dan satu lagi, ini aerasi sudah saya nyalakan 1 hari sebelum tebar bibit ya, supaya kadar oksigen terlarut dalam air sudah mulai banyak. Dan satu lagi, ketika kita menyiapkan kolam, berhubung ini sistem RAS, jadi pipa SLO-nya saya tutup dulu seperti ini, supaya aliran airnya tidak lari ke kolam lain. Jadi nanti setelah bibit ditebar, baru pipa SLO-nya kita pasang kembali, dan pompa air kita alirkan kembali di sini, karena saat ini posisi stop keran ditutup. Oke, kita buka saja. Dan saya memiliki kebiasaan tidak langsung mencampur air yang berasal dari plastik ini ikut masuk ke dalam kolam. Karena kita tidak tahu kualitas air yang ada di sini seperti apa, apakah membawa bibit-bibit penyakit maupun jamur. Jadi untuk amannya, saya selalu membuangnya. Oke, jadi ini ikan nila ada 100 ekor. Dan ikan patin ada 100 ekor juga. Kita tebar dulu nilanya. Selanjutnya kita tebar ikan patinnya. Secara struktur badan dia mirip seperti lele ya, dia pipih. Jadi saya juga nggak tahu apakah akan tersedot ke pipa SLO apa tidak, semoga saja tidak. Karena celah di pipa SLO-nya sudah saya bikin lebih rapat untuk memastikan bibit patin ini tidak kesedot di SLO. Oke, kita buang airnya.
Oke, jadi ini ikan patinnya. Wah, ada yang nyeplos satu ekor di sini. Oke, selesai. Itu tadi untuk penebaran bibitnya. Lalu kita aktifkan kembali sistem rasnya. Ini akan saya buka penutupnya, lalu dipasang SLU-nya supaya air yang di dasar sudah mulai tersirkulasi. Oke, sudah. Lalu kemudian stop keran kita nyalakan kembali. Nah, dengan begini maka sirkulasi sudah berjalan dengan sepertinya normalnya. Lalu kita tutup untuk mengantisipasi ikan lompat. Kita rapihkan dulu. Oke, sudah selesai. Jadi biasanya satu hari ini akan saya puasakan terlebih dahulu, ya, supaya ikan-ikan ini terbiasa dulu dengan lingkungannya yang baru. Karena pada dasarnya ikan yang baru datang itu kadang dia masih mengalami stres, ya. Jadi kalau langsung kita paksakan tebar pakan, belum tentu pakannya akan dimakan. Yang ada malah pakannya akan tenggelam di dasar dan akan menciptakan amonia tambahan yang baru. Jadi saya memiliki kebiasaan, begitu bibit datang, saya puasakan di hari itu, dan baru keesokan paginya, baru saya beri pakan, tapi hanya dengan porsi 1%. Seiring melihat perkembangan waktu, nanti kalau ikan sehat, semua oke, baru perlahan kita naikkan ke 2%, 3%, hingga 5% maksimal. Saya rasa sekian saja, nanti sama-sama kita amati bagaimana perkembangan ikan patin ini. Sebetulnya yang paling menarik yang ingin menjawab pertanyaan saya pribadi adalah pada saat kita memberi pakan. Seperti yang kita tahu, ikan nila kan agresif. Setiap kali kita beli pakan, dia akan berkompetisi, berebut. Nah, apakah ikan patin ini akan kalah dalam berebut pakan atau sama-sama berkompetisi secara adil? Kita akan lihat nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.